inilah dulu beliau dapat petunjuk ke sini. Mungkin tempat ini diyakini tempat yang suci atau tempat yang sakral. Rahayu, salam jumpa bersama saya Cak Gondrong, masih dalam acara Lampah Jagat. Kali ini saya berada di ini daerah Kabupaten Magetan. Ini daerah lereng Gunung Lawu. Nah, yang mau saya kunjungi sekarang adalah situs Watu Ongko. Itu tempatnya berada di atas. Nah, ini perjalanannya harus ditempuh dengan jalan kaki. Terus ikuti perjalanan saya di situs Watu Ongko. Lumayan pemirsa, di melewati jalan setapak, di kiri kanan perkebunan. Nah, ini udah memasuki ini ya, bebas perkebunan, jadi udah kawasan hutan pinus. Ini perjalanan lumayan, tapi alhamdulillah saya tadi nggak lupa bawa air minum juga. Terus ikutin perjalanan saya. Dari langkah kaki saya tadi, kalau mau menuju ke Watu Ongko, ini langsung belok kanan. Ini soalnya masih ada 3 jalur, yaitu yang ke kanan langsung ke Watu Ongko, yang naik ke atas masih ada jalan lagi, yang masih lurus belok ke bawah masih ada jalan lagi. Jadi ya langsung belok kanan. Pemirsa, yang tepat berada di sebelah kanan saya itu merupakan suatu situs prasasti yang biasa warga sekitar itu disebut dengan situs Watu Ongko. Itu tempatnya berada di kanan saya. Saya mau langsung ke sana, tapi ini mau lepas sepatu dulu. Pemirsa Lampah Jagat, inilah yang dinamakan situs Watu Ongko. Perbentukannya sendiri, kalau saya ya, ini nggak beda jauh seperti prasasti. Nah, ini dalam bentuk batu yang pipih, itu ketinggian sekitar 60 cm atau setengah meter.
Nah, di bagian atas itu terdapat kotak ini. Nah, ini tertera sebuah angka, atau mungkin ini yang disebut situs Watu Ongko ya, karena di sini tertera mungkin tahun dulu prasasti ini dibuat, entah dulu itu dalam arti apa ya, ibaratnya pemberian jasa atau tanda, atau biasanya kan kalau tempat-tempat perdikan atau apa itu dari sang raja itu memberi prasasti, atau kalau zaman sekarang ya seperti ini ya, apa ya, ibaratnya tanda bukti pemberian yaitu. Ya, ini sendiri kawasannya berada di ketinggian lereng Gunung Lawu sebelah timur. Landasan ini juga batu. Ya, kemungkinan batu ini juga alami di sini. Enggak di sini yang biasa ya, deh. Ya, Lur. Biasa tergoret itu seperti ini. Cuma sayangnya di sini emang tempatnya berada di ketinggian, jauh dari pemukiman. Ini tempatnya tertutup oleh ini ya, lumpur. Jadi lumpur liar banyak banget di sini. Ini menutup area batu ini juga. Nah, ini kalau halamannya sendiri sini nggak terlalu luas ya sih. Kurang lebih ya dalam kotakan ini sekitar 6 meter 5 meter. Di sebelah sana itu juga terdapat kayak mungkin entah itu pondasi atau apa, tapi tertutup oleh rumput-rumput. Tapi terdapat tumpukan batu, yaitu yang mengelilingi kotak ini. Coba ayo lihat pemirsa. Nah, ini sedulur Lampah Jagat. Tempatnya kan emang runggut, banyak rumput. Nah, ini kelihatannya masih ada, entah ini apa, batu lingga ataupun batu ini ya, biasa kalau buat rumah atau apa itu, tapi berbentuk kotak. Ini batunya. Nah, ini pemirsa, kalau dilihat dari perbentukan kotak ini, nah ini saya juga ini ya nggak menyimpulkan juga apakah ini berupa umpak atau apa. Tapi ini kotak di tengahnya ini besar, tapi nggak terlalu dalam, mungkin ini umpak ini. Ini ada satu lagi. Nah, ini ada satu lagi, mungkin ini batu umpak. Nah, ini dua ini itu besarnya hampir sama. Nah, yang saya maksud kelilingan kotak tadi berupa bebatuan, apakah ini? Ya, ini sepanjang ke sana ya. Sana terus batasnya sampai sini. Pohon yang kering ini itu ke sana. Nah, apakah mungkin dulu ini juga merupakan ini ya, komplek untuk ya mungkin dulu salah satu raja atau siapa yang kesini dan beliau ini ya melakukan spiritual atau apa. Kayak ini ya, seperti arca-arca. Semenjak saya dari perjalanan naik sampai ke sini itu nggak melihat adanya suatu arca. Inilah keberadaan situs yang sangat bersejarah itu yang berada di ketinggian. Kenapa kok kebanyakan leluhur kita dulu itu bersemedi ataupun
ini ya, ibaratnya mendekatkan diri kepada yang Sang Pencipta atau yang Maha Kuasa, itu selalu mencari tempat yang lebih tinggi, tempat yang tempatnya itu lebih ini ya, tidak jauh dari, selalu jauh dari jangkauan manusia. Jadi tempatnya yang sunyi, tempatnya itu yang mungkin inilah dulu beliau dapat petunjuk ke sini, mungkin tempat ini diyakini tempat yang suci atau tempat yang sakral. Mungkin sampai sekarang pun masih dianggap tempat ini sebagai tempat yang sakral. Nah, saya tidak menyimpulkan tempat yang sakral itu wingit atau tidak, tapi tempat ini sakral. Jadi prasasti yang berada di belakang, yang di belakang saya atau yang tadi saya sebutkan, itu saya tadi waktu beranjak menuju ke sini kan melewati sebuah perkebunan. Itu saya sebenarnya tadi hampir bingung. Terus alhamdulillah ada warga yang berkebun, saya menanyakan, gimana sih Pak situs Watu Ongko itu? Nah, jadi Bapak tadi menunjuk itu Mas naik ke atas, jadi tempatnya berada di atas bukit. Nah, terus saya langsung melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, yaitu sampailah di sini yang saya sebut tadi ya, kemungkinan sebuah prasasti. Tapi penyebutan Watu Ongko ya di daerah ini ya, masih di daerah Plaosan juga, Plaosan Magetan, itu juga terdapat Watu Ongko. Jadi prasasti Watu Ongko itu keberadaan batu prasastinya itu lebih besar. Jadi lebih besar dari tempat ini prasastinya. Kalau ini kan udah berbentuk pipih atau ini ya, kalau di Watu Ongko yang satunya yang keberadaannya lebih besar itu lebih ke ini ya, batu yang masih batu utuh. Jadi di situ cuma di situ tertera angka-angka. Ya entah itu angka apa, saya juga belum pernah berkunjung ke sana secara langsung, melihat secara langsung. Tapi saya lihat dari foto atau dari video yang saya lihat, itu emang perbentukan batunya lebih besar dari ini. Di ini perjalanan saya saya sarankan buat semua pemirsa Lampa Jagat. Jadi sesoleh kalau emang tujuannya ke prasasti batu prasasti, yang cukuplah di situ adanya pelajaran, ambil pelajarannya di situ. Jadi sejarah yang terdapat di sini itu bisa kita jaga bersama, bisa kita uri-uri bersama. Ya langkah bagusnya kalau tempat-tempat bersejarah itu menjadi wisata edukasi buat generasi-generasi penerus kita. Jadi buat adik-adik para pelajar, dimanfaatkanlah waktu kalian dalam berwisata, sempatkanlah juga berwisata edukasi, mengenal sejarah, mengetahui sejarah-sejarah peradaban Nusantara. Ya, mungkin cukup sampai di sini buat semua pemirsa Lampa Jagat. Perjumpaan saya akhiri. Semoga di perjalanan saya di prasasti Watu Ongko itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil pelajarannya
atau mungkin tempat yang saya kunjungi bisa memberi petunjuk. Jadi barang siapa yang penasaran atau pengen tahu tempat ini tapi belum tahu jalannya, tempatnya berada di mana lah, dari sinilah mungkin semua pemirsa Lampas Jagat bisa mengetahui arah atau petunjuk jalan yang untuk menuju ke prasasti tersebut. Ya, tetap ikutin perjalanan saya selanjutnya di Lampas Jagat.